Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan preview dari pertandingan di Liga 1 antara Arema FC versus Persib Bandung. Jika kita cermati klasmen sementara dari Liga 1 teman-teman, memasuki pekan ke-30, kita tahu masih ada 5 tim yang punya peluang untuk menjadi juara. Maka itu pertandingan antara kedua tim besok malam adalah pertandingan yang besar di mana kedua tim ini juga punya misi yang sama untuk mendapatkan 3 poin, karena hanya dengan 3 poin mereka bisa mengejar Bali United yang sementara ini berada di peringkat nomor 1 dengan 63 poin, Persib berada di peringkat nomor 2 dengan 60 poin, sedangkan Arema FC berada di peringkat nomor 3 dengan 58 poin. Memang secara matematis masih ada juga Persebaya Surabaya di peringkat kelima dan juga Bayangkara FC di peringkat keempat yang masih punya peluang untuk menjadi juara musim ini. Artinya sisa 5 pertandingan ini akan berjalan sengit dan juga tentunya seru teman-teman. Karena 5 tim yang berada di atas punya peluang sama baiknya untuk menjadi juara. Nah, ini yang akan membuat persaingan di antara 5 tim di atas ini semakin seru jelang akhir musim kompetisi ini. Dan untuk pertama kalinya di era Liga 1, saya berbicara di era Liga 1 sejak tahun 2017, baru kali ini di sisa 5 pertandingan terakhir ada 5 tim yang secara matematis masih punya peluang untuk menjadi juara. Dan yang uniknya 5 tim yang di atas ini tidak mengganti pelatih mereka di musim ini. Betul kan? Mulai dari Teko, kemudian Robert Rene Alberts, kemudian Coach Aji Santoso, ada juga Paul Munster dan juga Eduardo Almeida. Kita tahu semua pelatih yang berada di papan atas ini sempat mendapatkan tekanan di awal musim. Tapi sekarang ternyata 5 tim ini berada di papan atas dan punya peluang sama baiknya untuk menjadi juara. Ya, itulah maka pentingnya untuk percaya proses dan juga perjuangan dari para pemain. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa 5 tim ini menampilkan sepak bola menyerang karena 5 tim ini telah banyak mencetak gol. Selain itu juga satu catatan yang menarik kalau kita melihat klasmen sementara bahwa Arema dan juga Persib adalah 2 tim yang punya defensive record yang bagus. Persib baru kemasukan 17 gol, Arema FC baru kemasukan 18 gol. Dan juga Arema dan Persib punya penjaga gawang yang sama bagusnya. Adilson Maringa total 13 clean sheet dan Teja Pakualam total 11 clean sheet. Tentu kita sudah tidak sabar lagi untuk menonton pertandingan besok malam kan teman-teman. Maka itu saya ingin memberikan preview dan saya ingin menjelaskan kepada teman-teman inti kekuatan dari kedua tim dan kelemahan dari kedua tim. Tentu pertama kita berbicara dulu tentang kelemahan dari dua tim. Kita berbicara dulu tentang Arema FC. Arema FC kita tahu dipenuhi oleh pemain-pemain yang punya energi tinggi. Mulai dari lini pertahanan, lini tengah, apalagi mereka biasa mengandalkan 2 gelandang bertahan, masuk lagi ke lini depan di mana mereka punya pemain-pemain dengan energi tinggi dan juga rajin untuk membantu pertahanan dan juga membangun serangan, plus mereka juga punya goal getter seperti Carlos Fortes. Tapi satu kelemahan yang saya perhatikan di Arema FC adalah kurangnya kreativitas dari lini tengah. Karena mereka menaruh 2 gelandang bertahan, menaruh 2 pekerja keras. Memang pola serangannya mengandalkan 3 pemain yang berada di depan 2 gelandang bertahan. Tapi jika 3 pemain ini tidak bisa bergerak bebas, maka yang akan terjadi adalah deadlock seperti yang terjadi di pertandingan lawan Persebaya Surabaya dan kemudian lawan Persik Kediri di mana Arema FC juga tidak bisa banyak menciptakan peluang. Kalau kita berbicara tentang kekuatan Arema FC, ini adalah salah satu tim yang tangguh ya, atau yang punya staying power yang bagus dalam urusan mengatur tempo permainan dan juga untuk bisa cepat meraih keunggulan di sebuah pertandingan. Nah, itu yang sering menjadi taktik dari Eduardo Almeida, yaitu score an early goal, cetak gol secepat mungkin, kemudian mengatur tempo permainan dengan lebih sering mengandalkan counter-counter yang cepat. Karena itu dia, Arema FC punya pemain-pemain dengan energi luar biasa dan juga kemampuan untuk mengandalkan kecepatan. Apalagi pemain seperti Dede, Kusedia Haryudo, Rian Kurnia, Ridwan Tawainela, Dendi Santoso. Ini pemain-pemain yang bisa diandalkan dalam proses melakukan transisi positif. Sekarang kita berbicara tentang Persib Bandung. Persib Bandung kita tahu juga punya penjaga gawang yang bagus seperti Teja atau juga Imada Wirawan, plus kita tahu lini pertahanan yang kokoh juga. Nah, sama seperti Arema FC, bahwa Persib Bandung juga sering melakukan rotasi di lini pertahanan, tapi defense mereka sama bagusnya.
Nah, di sini menunjukkan bahwa dua tim ini punya sinergi yang baik antar lini. Jika Arema FC itu punya kesulitan untuk bermain kreatif karena mereka menaruh dua gelandang bertahan, Persib Bandung punya masalah untuk memberikan delivery bola yang akurat ke lini depan. Itu yang menjadi persoalan juga di awal putaran kedua, sehingga pemain baru seperti David da Silva dan juga Bruno sulit untuk mencetak gol. Persib mengandalkan McLock dan juga Rashid. Memang McLock adalah gelandang bertahan, tapi Rashid adalah gelandang yang bisa juga membantu serangan. Nah, ini plus point dari Persib. Di awal musim, Rashid itu lebih sering melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa mencetak gol dan membantu dalam urusan mencetak gol. Tapi memasuki putaran kedua juga saya perhatikan Rashid lebih sering membagi bola. Nah, ini menjadi plus point perubahan permainan dari Rashid yang membuat dia juga tampil lebih sinkron lagi dengan McLock. Karena sekarang terlihat jelas mereka saling melengkapi. Silih berganti membantu serangan. Bahkan McLock dalam 2 pertandingan terakhir berkali-kali memberikan assist. 2 assist di pertandingan lawan Persiraja, 2 assist di pertandingan lawan Persija dari sepak pojok. David da Silva mulai mencetak gol. Sebelumnya kita tahu kesulitan Persib itu ketika hanya mengandalkan permainan dari wing adalah delivery bola yang tidak akurat. Bagaimana caranya penyerang itu bisa mencetak gol jika delivery bolanya tidak akurat? Dari Arema FC, pergerakan cepat dari para pemain dari sektor wing itu juga yang membantu Carlos Fortes mencetak gol demi gol. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan kekuatan yang sama yang dipunyai oleh kedua tim, tentu pertandingan ini akan berjalan sengit dan kemungkinan keras. Karena kedua tim ini punya pemain-pemain dengan karakter permainan yang memang mengandalkan juga permainan agresif, seperti McLock di Persib, seperti Jayus Haryono di Arema FC. Ada Renshi juga, ada Rashid juga. Renshi di Arema FC dan Rashid di Persib Bandung. Tapi yang menariknya bahwa kita menunggu di antara 2 penyerang dari kedua tim, siapa nih yang bisa mencetak gol. Fortes tentu akan dikawal oleh Nick Kuiper, sedangkan David da Silva akan dikawal oleh Sergio Silva. Yang menariknya masih ada Fabiano juga di Arema FC yang pernah membela Persib Bandung pada tahun 2020. Nah, ini kan membuat pertandingan akan berjalan semakin seru ketika dua tim ini akan lebih fokus dalam upaya mereka membangun serangan. Karena 3 poin itu sangat penting dari pertandingan ini. Hasil seri tentu tidak akan menguntungkan kedua tim ini. Apalagi Bali kita tahu sudah ada selisih poin dengan Persib dan juga dengan Arema FC kan. Nah, kalau saya melihat permainan dari kedua tim di pertandingan terakhir, terlihat mereka sudah mulai melakukan variasi serangan. Arema FC dengan adanya Dedik yang bermain dari awal, bermain di wing, memberikan opsi tambahan untuk Arema dalam urusan membantu serangan. Dan dari Persib Bandung, peran dari Klok sudah lebih baik lagi ketika dia lebih sering memberikan umpan-umpan ke lini depan. Walaupun kita tahu bahwa dia akan lebih sering diandalkan untuk memotong aliran bola dari para pemain tim lawan. Sebelum saya membahasnya lebih lanjut, saya juga ingin memanggil partner saya yang sudah lama tidak tampil, Bung Jas. Bung Jas, please come. Hai teman-teman, I'm back. Bung Jas yang hari ini ingin tampil di episode Bola Bung Binder, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bung Jas untuk juga dia bisa memberikan analisa tentang pertandingan besok. Oke Bung Jas, besok kita tahu Arema lawan Persib Bandung. Jika salah satu tim menang dan mendapatkan 3 poin, tim tersebut akan punya peluang lebih besar untuk menjadi juara. Jika kalah, peluangnya lebih kecil lagi. Menurut kamu, tim mana yang akan bisa menang besok malam? Kalau menurut saya sih Persib Bandung yang bisa menang. Kenapa Persib Bandung bisa menang? Ya kan mereka ada David da Silva. Oke. Sekarang dia sudah mulai mencetak gol dan permainannya juga bagus. Saya juga follow dia sejak dia di Persebaya, dan saya juga senang waktu dia dikontrak oleh Persib. Oke, jadi faktor David da Silva ya teman-teman ya. Memang David da Silva sekarang sudah konsisten mencetak gol, tentu dia menjadi pemain yang paling berbahaya di pertandingan besok. Kalau dari Arema FC menurut kamu siapa pemain yang paling berbahaya sih? Ya of course Carlos Fortes. Jadi Carlos Fortes ya, artinya nih 2 striker ini akan menjadi pemain yang paling dikawal di pertandingan besok malam ya teman-teman ya. Nah, kalau kamu melihat pelatih dari kedua tim ini, Almeida dan juga Robert, menurut kamu sejauh ini mereka sudah memberikan kontribusi seperti apa dalam urusan taktik? Iya, banyak kan mereka melakukan rotasi dan masih saja timnya stabil permainannya. Iya, itu dia teman-teman ya, beberapa kali dilakukan rotasi di line up. Tapi baik Arema FC dan juga Persib masih bisa meraih kemenangan, apalagi
Coach Robert pernah juga menaruh Bruno di sektor sayap dan itu juga berhasil mengalihkan perhatian para pemain belakang Persija Jakarta, dan Dedik Setiawan yang dimainkan di posisi wing juga di pertandingan sebelumnya lawan Barito Putra permainannya menawan, bahkan dia terlibat secara tidak langsung dalam 2 proses gol dari Arema FC. Oke, so we wait tomorrow's game. Kalau dari saya, menurut saya pertandingan ini 50-50 karena saya mencermati defense dari kedua tim ini bagus, penjaga gawangnya sama bagusnya, meskipun Teja diragukan tampil, tapi saya melihat bahwa Imade Wirawan juga adalah penjaga gawang yang bisa diandalkan. Perjalanan memang masih menyisakan 5 pertandingan teman-teman, dan menurut Bung Jas yang punya peluang menjadi juara, kalau kita analisa pertandingan besok, Arema atau Persib Bandung nih? Ya kalau juara Liga 1 memang susah kalau kita prediksi karena kan sekarang sudah ketat banget di papan atas. Oke, dan masih harus menunggu juga hasil-hasil dari Iya, Bali benar. United ya. Nah itu karena sementara kan Bali unggul dan juga Bali adalah tim yang paling konsisten teman-teman. Lagi menang terus-menerus. Ya silakan teman-teman jika punya prediksi juga bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar yang berada di bawah konten ini. Sambil juga nanti kita nonton pertandingan besok, dan saya harapkan bahwa teman-teman juga akan bisa memberikan analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Sekalian juga dengan prediksi kalian. No hate, only football, salam sepak bola.